Tapi paling tidak sistem yang kita bangun untuk rumah mungil harus benar dulu, bahwa aliran udara bagus, cahaya yang masuk cukup. Ketika hujan dia dapat air tidak mengalir ke dalam. Mas, ini ada pertanyaan lagi nih. Dia mau bikin perumahan, rumah tropis, minim budget, target marketnya pasangan muda gitu. Di Indonesia itu marketnya kan luas ya, lebar gitu. Jadi kelas apapun ada di Indonesia. Beda dengan di Eropa atau di Amerika. Di kita tuh mau kelas yang low budget sampai yang budgetnya unlimited tuh ada kelas-kelasnya. Jadi sangat lebar. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman yang misalnya nanti ada marketnya nggak, pasti ada lah. Orang rumah itu adalah kebutuhan primer kok gitu. Setelah makan pakai baju baru tempat tinggal gitu, nggak pernah kebalik gitu. Jadi jarang yang misalnya habis makan pakai baju terus beli mobil gitu. Pasti ada runutannya yang harus dipenuhi dulu gitu, ada huniannya dulu gitu. Jadi menurut saya sih mau tadi misalnya rumah tropis dengan low budget kayak gimana? Ya itu ada lah. Itu artinya dengan low budget berarti prinsip-prinsip itu harus diwujudkan, tapi dia memilih material atau cara konstruksi dalam membangunnya dia perhitungkan supaya tidak membengkak biayanya gitu. Misalnya nih, bentang bangunan 8 meter atau 7 meter itu jelas mahal. Sehingga dia harus bikin bangunan dengan jarak bentang yang mungkin 3 meter, yang standar. Nah itu akan jauh lebih, secara cost akan lebih rendah dibanding kalau kita membentuk bangunan yang lebih panjang. Nah, hal-hal secara ini kan secara konstruksi udah sangat membantu untuk menurunkan biaya tadi, termasuk finishing, Mas. Gitu. Mas, ini ada pertanyaan lain lagi nih. Mas, mau nanya untuk bangunan in the cost itu bisa menerapkan konsep tropis nggak ya? Gimana? Kos-kosan? Bangunan in the kos-kosan. Bisa menerapkan konsep tropis nggak ya? Kayaknya udah pernah bikin belum, Mas? Kita lagi bikin bahkan. Lagi bikin ya? Di Karawaci. Jadi gini, prinsipnya kan mau kos-kosan, mau kantor, mau bangunan apapun, hotel dan sebagainya, intinya adalah ada orang di dalamnya, penghuninya. Nah, penghuninya ini kan mau mahasiswa, mau dia pegawai negeri dan sebagainya, dia tetap manusia gitu. Maksudnya dengan secara thermal tuh dia punya kesamaan yang sama gitu. Nah, menurut saya kalau dibilang kos-kosan dengan low budget dengan iklim tropis gimana? Ya sesuaikan aja. Di situ itu aliran udaranya dari mana ke mana. Sinar matahari jatuh dari mana ke mana. Saya diikutin kaidah-kaidah membangun di rumah tropis. Saya pikir mau apapun fungsinya bangunan tersebut, saya yakin itu bangunan akan temperaturnya akan juga ikut lebih rendah gitu ketika kaidah dalam prinsip membangun rumah di daerah tropis itu. Jadi ini yang perlu mungkin satu visi dulu sama teman-teman, bahwa rumah tropis itu kita tidak melulu ngomongin konsep bangunannya secara keindahannya atau bentuknya ya. Bahwa dibilang rumah tropis itu tidak melulu rumah atau bangunan itu adalah punya bentuk yang sama, enggak. Tapi lebih kepada sistemnya. Sistemnya tuh tadi misalnya aliran udaranya bener, meskipun bangunannya kotak-kotak gitu ya. Tapi kalau aliran udaranya bener, nah ini kan misalnya contoh bangunan ini radiasi matahari cukup tinggi dari depan, sehingga kenapa harus dikasih bata? Misalnya dia tuh menahan radiasi panas yang berada dari siang ke sore hari gitu. Nah ini kan rumahnya bangunannya nggak atap miring. Sebenarnya atap miring di baliknya ini, tapi kita bikin fasadnya seperti ini. Karena selera lagi, kembali lagi, setiap orang punya selera dalam berpakaian. Begitu juga dengan punya rumah. Jadi menurut saya itu hal yang sama gitu. Sehingga bahwa rumah tropis tadi kayak teman-teman kos-kosan tropis itu gimana? Mungkin nggak mungkin selama memang sistemnya benar gitu. Iya. Mas, terkait yang foto ini nih, Mas. Terkait foto ini, ada yang nanya, Mas Panjaitan Christine, atapnya terbuat dari apa? Atap bening yang bagus apa?
Yang mana tuh? Bangunan Yang ini? Bangunan ini kayaknya. Ini yang bagian atap ini. Oh, yang depan itu. Itu kan sebenarnya untuk mencegah ini ya. Jadi materialnya banyak sih sebenarnya. Ada, kalau untuk yang transparan itu kan ada yang bahannya dari kaca, ada yang dari plastik, ada yang dari akrilik dan sebagainya. Itu bisa dipilih sesuai cost, sesuai budget gitu ya. Masuk. Yang Mas pakai ini apa nih? Polikarbonat tuh? Iya, itu polikarbonat. Itu sesuai budget klien aja. Nih. Keinginannya adalah dia tidak ingin bagian depan itu gelap. Kalau udah ditutup gelap itu nanti dia bilang apa namanya ya ada beberapa hal yang dia pengen tetap dari depan tuh cahaya cukup banyak, tapi tidak membuat bangunan jadi panas di dalam bangunannya. Gitu. Mas, kalau ngelihat kondisi rumah-rumah mungil di Jepang gitu, itu kan banyak yang multifungsi gitu, Mas. Rumahnya kecil, sempit, tapi orang bisa nyaman tinggal di situ. Itu mungkin nggak sih diterapin di kita, tapi juga tetap pakai desain tropical gitu, tropis. Nah, kita harus lihat dulu tuh, Jepang sama Indonesia jelas beda ya iklimnya, jelas, obvious beda banget gitu. Yang satu di tropis, yang satu di subtropis. Ciri-ciri bangunan di subtropis itu bangunannya kalau perlu banyak bersekat. Supaya apa? Anget ketika musim dingin. Di Indonesia nggak mungkin. Makin banyak sekat, kita tuh akan kepanasan. Aliran udara akan keblok. Kita butuh udara yang mengalir dengan baik. Sehingga panas ruangan di dalam bangunan tuh cepat mengalir keluar. Beda kalau misalnya pakai AC, ya udah sih. Mau pakai bangunan jadi kayak di Afrika, di Amerika, dimanapun tuh bisa di Indonesia. Selama pakai AC. Kita ngomongnya, kita coba mereduksi itu dulu gitu loh. Nah, tadi kan misalnya. Kalau ditanya, kalau di Jepang memang mungil-mungil ya. Sangat kecil gitu, minim. Dia sangat diuntungkan dengan iklim juga gitu. Makin kecil, makin mungil, mungkin energi yang dia gunakan untuk memanaskan ruangan tuh nggak banyak. Sedikit. Gitu. Ya. Nah, kalau di Indonesia gimana? Mungil bisa, tapi usahakan nggak bersekat kalau saya. Justru semungil mungkin, tapi kalau bisa udara tuh tidak mengalir dengan baik gitu. Jadi kalau pertanyaannya bisa multifungsi dan sebagainya, multifungsi mungkin bisa. Itu tergantung interior designer yang membantu kita dalam membuat beberapa furniture atau mebel yang ada di dalam ruangan tersebut. Tapi paling tidak sistem yang kita bangun untuk rumah mungil harus benar dulu, bahwa aliran udara bagus, cahaya yang masuk cukup. Ketika hujan dia dapat air tidak mengalir ke dalam, kelembaban juga bisa direndahkan. Nah, itu hal-hal yang baik menurut saya, dan itu bisa dilakukan semungil apapun bangunan. Ini ada pertanyaan bagus juga nih, Mas. Memantulkan panas, apakah itu akan berdampak ke bangunan sekitar? Bagaimana menurut Mas Ren? Ya, benar. Makanya sebelum memantulkan panas dengan menggunakan kaca-kaca tadi, kita perlu pertimbangkan bahwa tetangga itu akan kena gitu. Dan juga ini juga yang paling penting adalah kenapa kita harus mengikuti peraturan yang ada di pemerintah. Ketika memang membangun harus cuma 2 lantai, patuhi 2 lantai. Kalau 3 lantai, 3 lantai. Jangan sampai peraturannya 3 lantai, bangunnya 5 lantai. Sehingga bangunan kita itu akan ketutup sinar matahari misalnya. Itu kan nggak bener gitu. Ya, nggak usah. Kasihan tetangganya ya. Kasihan tetangganya juga bisa matahari kan. Sekarang contohnya kalau mau berjemur, kalau kita tingginya sama kan kita bisa dapat matahari yang rata gitu. Itu contohnya. Nah, materialnya juga begitu. Kalau bisa memang yang bagian yang memantulkan panas itu tidak langsung kena tetangga misalnya, karena mereka bisa jadi kayak jadi lebih panas. Akhirnya mereka pasang AC lebih tinggi gara-gara cuman tetangganya noren gitu. Cermin pantulin ke tetangganya misalnya. Ya ampun. Ada ya kayak gitu ya? Iya, itu bisa gitu. Makanya kayaknya kenapa dalam membangun itu perlu izin kan, izin tetangga. Paling tidak itu berkoordinasi gitu. Nanti ketika kenal, ketika ngobrol, ya kan jadi nggak enak ya kalau kita bikin, Pak, ini rumah saya nanti kacanya banyak loh, Pak. Bapak kena pantulan nggak apa-apa ya, Pak? Misalnya gitu kan. Ya, itu yang harus dihindari sih. Kadang nggak kelihatan, Mas, kalau dari IMB-nya kan cuma gambar 3D
ya nggak terlalu kelihatan kan materialnya segala macam. Ya, kelihatan sih. Di situ kan kelihatan ya? sebenarnya bahwa material buildingnya apa dalam gambar kerjanya. Ini ada pertanyaan menarik nih, Mas. Pak Ren, dicintai atau mencintai? Wah, apaan sih? Asik. Itu pasti netizen. Netizennya arsitek tropis gitu-gitu tuh. Nanyanya soal cinta, soal apa, jelas gua arsitek gitu. Kenapa bangunan di luar, maksudnya di luar negeri ya, ada ventilasi di lantai dan temboknya rata-rata menggunakan gipsum dengan peredam dan lapisan di dalamnya. Jadi untuk kabel dan pipa lebih mudah diatur. Kenapa di Indonesia jarang? Oke. Pertama mungkin ya kalau di luar negeri itu kan teknologi udah lebih maju ya. Kalau saya melihat mereka bangunannya juga gini. Mereka itu kalau untuk bangunan itu kan pengennya yang praktis karena tenaga kerja mahal di sana. Sehingga nggak ada tuh yang nembok satu-satu yang kayak model batu bata gitu. Bayang? Di sana itu kalau bisa lembaran jadi kalau perlu modular jadi langsung beli rumah biar jadi cepat langsung ya. Peruangan gitu. Karena mereka udah mempertimbangkan teknologi itu membantu untuk efisiensi dan efektivitas. Jadi kalau misalnya kita lihat teknologi di luar negeri dalam membangun tuh jauh lebih pesat itu karena memang kebutuhan dan ini. Jadi mereka itu punya musim yang jelas beda antara musim panas dan musim dingin. Ketika musim panas, mereka berpacu untuk cepat membangun. Karena ketika membangun dalam musim dingin tuh cost-nya jauh lebih tinggi. Sehingga teknologi waktu pekerjaan tuh teknologi harus membantu percepatan dalam cara membangun yang lebih cepat dalam waktu yang lebih singkat. Kalau kita 12 bulan itu bisa dianggap bahwa hampir sama lah. Kita bisa beraktivitas selalu di luar ruangan. Sehingga kita tuh nggak ada tuh terpacu untuk harus bisa cepat bangunnya ini apa segala macam, enggak. Tapi lebih ke kayak membangun itu karena duit yang mereka punya terbatas sehingga jangan lama-lama untuk membangunnya, lebih ke situ gitu. Jadi kalau ditanya kenapa membandingkan ya di sana udah sangat advance, teknologi dipikirkan. Teknologinya ya. Teknologinya lebih advance ya di sana. Jadi lebih mudah untuk aplikasiin macam-macam material. Betul. Oke. Ini jarang belum. Masnya ada dari CKK Home. Nah, untuk mendinginkan lingkungan, enaknya pakai pohon peneduh apa ya yang nggak ngerusak fondasi? Wah, ini pelajaran landscape ya harusnya. Sampai arsitek harus tahu. Tapi paling tidak pilih, saya nggak hafal nama-nama tanaman. Tapi cobalah pilih pohon tuh yang peneduh itu yang gini, yang modelnya kayak payung. Kebayang nggak, Mas? Kenapa dengan model payung? Karena itu dia tidak blocking angin, tidak memblok udara gitu loh. Kan kita butuh udara di sini kan. Nah, kadang kan orang pasang pohon gede-gede banget nutupin jendelanya sampai udara tuh nggak bisa masuk ke dalam rumahnya karena keblok gitu. Nah, pilih jangan pohon yang kayak gitu. Saya nggak tahu jangan yang teduh tapi juga nggak jadi ngeblok udara masuk ya ke rumah. Di atas misalnya kayak bikin naungan gitu loh, Mas. Jadi cahaya mataharinya kehalang, udaranya tetap mengalir di dalam. Nah, itu rasanya pohon yang cocok tuh untuk dipasang. Semoga menjawab ya, Mas ya.